Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhra Faruqi. Langsung saja kita menjelaskan pertemuan pertama, yaitu pengertian SMK 3. SMK 3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja secara struktur dan terencana. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan produktif. Definisi manajemen ruang lingkup, manajemen dan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Definisi manajemen suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen meliputi manajemen sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan keselamatan kerja, manajemen keuangan, mengatur pemasukan, pengeluaran dan anggaran perusahaan, manajemen produksi atau operasional, mengatur proses produksi barang atau jasa, manajemen pemasaran, mengelola strategi pemasaran dan penjualan, manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja, mengatur keselamatan pekerja dan pencegahan kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja adalah segala tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Upaya pencegahan kecelakaan kerja menggunakan alat perlindungan diri APBD seperti helm, sarung tangan, masker, dan sepatu safety. Memberikan pelatihan ketiga agar pekerja memahami prosedur keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan alat kerja secara rutin untuk memastikan alat dalam kondisi aman, memasang rambu-rambu keselamatan sebagai peringatan bahaya di area kerja, menjaga kebersihan dan kerapian tenaga kerja agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan, menerapkan SOP atau standar operasional prosedur supaya pekerjaan dilakukan sesuai aturan keselamatan, melakukan pengawasan kerja untuk memastikan pekerjaan mematuhi aturan K3. Penerapan SMK 3 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan dasar hukum pelaksanaan keselamatan kerja di Indonesia. Dalam penerapan SMK 3 digunakan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan melindungi tenaga kerja dari kecelakaan. Isi penerapan SMK 3 ialah melindungi keselamatan tenaga kerja. Perusahaan wajib menjamin keselamatan pekerja selama berada di tempat kerja, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui pengawasan, penggunaan alat pengamanan, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Penyediaan alat perlindungan dari APBD, pengendalian bahaya di tempat kerja, pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan K3. Pemerintah melakukan pengawasan agar perusahaan menerapkan keselamatan kerja dengan baik. Penerapan SMK dalam UUD Nomor 13 Tahun 2003. UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak tenaga kerja termasuk hak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerapan SMK 3. Yang pertama, hak pekerja atas perlindungan K3. Yang kedua, kewajiban perusahaan penerapan SMK 3. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, perlindungan kesehatan kesejahteraan tenaga kerja.
Yang kelima, pencegahan kerugian perusahaan. Penerapan PP nomor 50 tahun 2012 secara khusus mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Isi penerapan ini ialah perusahaan wajib menerapkan SMK 3, terutama perusahaan yang memiliki minimal 100 pekerja atau tingkat potensi bahaya tinggi. Yang kedua, tujuan penerapan SMK 3 meningkatkan perlindungan ketiga, mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Elemen penerapan SMK 3, penetapan kebijakan ketiga. Yang ketiga, perencanaan ketiga, pelaksanaan rencana ketiga, pemantauan dan evaluasi tinjauan dan peningkatan kinerja ketiga. Audit SMK 3, perusahaan wajib melakukan audit untuk menilai keberhasilan penerapan SMK 3. Sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK 3 dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang terbuka. Berikut adalah perbandingan rinci dan detail antara SMK 3 dan ISO 45003 dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek SMK 3 Kemenaker Indonesia ISO 45001 internasional, pengertian sistem manajemen K3 yang diatur pemerintah Indonesia, standar sistem manajemen K3 bertaraf internasional, dasar hukum peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ISO 45001, pembuatan standar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, International Organization for Standardization. Sifat penerapan wajib bagi perusahaan tertentu, sukarela sesuai kebutuhan organisasi. Ruang lingkup berlaku di Indonesia, berlaku secara internasional, fokus utama kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, pengendalian risiko dan peningkatan berkelanjutan. Pendekatan sistem berdasarkan elemen SMK 3 oleh lembaga pemerintah, audit oleh badan sertifikasi ISO, sertifikasi SMK 3 nasional, sertifikat ISO internasional, pengakuan nasional internasional. Penggunaan banyak dipakai perusahaan dalam negeri, banyak digunakan perusahaan. Tujuan manajemen menjamin keselamatan kerja sesuai aturan Indonesia, meningkatkan budaya K3 global. Prinsip manajemen risiko dan implementasi IKRAS. Prinsip dasar manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian. Prinsip dasar manajemen risiko, identifikasi risiko, menentukan sumber bahaya atau potensi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Analisis risiko, menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Evaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko dengan standar yang berlaku untuk menentukan prioritas pengendalian. Pengendalian risiko, melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Pemantauan dan review, memastikan pengendalian risiko berjalan efektif dan melakukan pembaikan secara berkala. Pembaikan berkelanjutan. Sistem manajemen risiko harus terus ditingkatkan sesuai perkembangan kondisi kerja. Implementasi IKRAS. Hazard intervention, identifikasi bahaya, proses menemukan potensi bahaya di tempat kerja. Contoh bahaya: lantai licin, kabel listrik terbuka, debu dan bahan kimia, mesin tanpa pelindung. Sistem organisasi SMK 3 pada pekerjaan infrastruktur. Sistem organisasi pada pekerjaan
Infrastruktur adalah susunan struktur tugas tanggung jawab serta koordinasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Tujuan untuk memastikan seluruh kegiatan proyek berjalan aman, sehat, dan minimalkan risiko kecelakaan kerja. Struktur organisasi SMK pada pekerjaan infrastruktur, pimpinan proyek atau proyek manager, safety manager, ahli K3, site engineer atau pelaksanaan lapangan, supervisor atau mandor, pekerja atau tenaga kerja, tim tangkap darurat. Pada keseluruhan pertemuan 1 sampai ke 7 dapat disimpulkan sistem organisasi SMK 3 pada pekerjaan infrastruktur merupakan susunan tanggung jawab dan koordinasi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi. Sistem ini melibatkan pimpinan proyek, ahli K3, pengawasan, dan pekerja untuk memastikan pekerja berjalan aman dan sesuai standar keselamatan. Dengan penerapan SMKT yang baik, risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi, produktivitas meningkat, serta terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Dan segitu saja saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.